Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita siang hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, nanti doa dan mulai. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, di sini Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa aja yang nggak masuk? Oke, ada semua ya. Ya, di sini sebelum Ibu mulai, Ibu jelaskan, Ibu bacakan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, setelah kita mengikuti proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan, maka siswa diharapkan dapat menjelaskan sejarah lahirnya Abbasiyah dan fase-fase pembentukan pemerintah Abbasiyah. Kok kayaknya pada lemes sih? Iya, Oke, sebelum kita mulai, di sini Ibu mau ice breaking dulu. Nah, di sini kalau Ibu bilang bos berkata pegang telinga, kalian harus pegang telinga. Nah, kalian harus fokus dengan suara Ibu ya, jangan fokus dengan apa yang Ibu peragakan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bos berkata pegang dagu. Oke. Bos berkata pegang kaki. Yang terakhir ya, Ibu bilang bos berkata pegang telinga. Oke, alhamdulillah semangat ya, fokus semua. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke materi, yaitu proses lahirnya Abbasiyah. Nah, proses lahirnya Bani Abbasiyah ini lahir pada tahun 750 Masehi, yang mana peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, atau paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, proses lahir Abbasiyah ini dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka, yaitu perang Al-Zab, yang mana melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Nah, Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan dia juga mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politik yang diperanginya dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru yang direbut dari Bani Umayyah I. Nah, di sini ada gambar, yaitu peta kekhalifahan Abbasiyah. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Selanjutnya itu Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya itu sangat singkat. Nah, masa kepemimpinannya itu hanya berlangsung 4 tahun. Beliau memerintah akan tetapi mampu menciptakan suasana yang kondisi Abbasiyahnya steril dari keturunan Bani Umayyah, mana sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Selanjutnya, sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah itu dengan berani dia membantah semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Nah, dinasti Abbasiyah ini didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembentukan dinasti, yang diantaranya yaitu yang pertama, meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab. Dan yang terakhir yaitu
timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki kepemimpinan yang karismatik. Selanjutnya yaitu ada fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Di sini masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada fase pembentukan, yang mana itu pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, atau sama dengan 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Yang fase kedua yaitu periode pada tahun 232 sampai 334 Hijriah, atau sama dengan 847 Masehi sampai 945 Masehi. Nah, fase ketiga yaitu pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, atau sama dengan 945 sampai 1055 Masehi. Fase keempat yaitu pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, atau sama dengan 1055 Masehi sampai di 1194 Masehi. Dan yang fase terakhir yaitu pada tahun 560 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu fase yang pertama, fase pembentukan. Nah, disebut pengaruh Persia pertama yaitu berlanjut dari kekuasaan khalifah pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Nah, Haji Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak fondasi yang kuat. Abu Abbas dengan sikap tegas dan beraninya mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Umayyah dari wilayah yang baru direbutnya, yaitu dari kekuasaan Bani Umayyah. Nah, sehingga wilayah Islamik Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Nah, yang kedua yaitu fase ini dikenal dengan fase pengaruh kekuasaan Turki yang pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil, dan fase ini banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki yang terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Nah, pada fase ini perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti pada fase sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu fase pengaruh dinasti Buayi atau disebut juga dengan pengaruh Persia kedua, dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah ini, dan Mulukut dikenal dengan masa Tawakil di dinasti Umayyah II Andalusia. Nah, wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan di India minta merdeka dari Abbasiyah. Nah, selanjutnya itu dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk, atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki yang kedua. Nah, kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Fase terakhir yaitu fase yang dikenal dengan perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam. Berakhirnya gemerlap peradaban Islam setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam. Nah, selanjutnya dari 5 pola kepemimpinan Bani Abbasiyah, semuanya itu mencerminkan sistem monarki. Dalam pemerintahan tersebut juga kemauan negara ditemukan oleh masing-masing individu dan penunjukan kepala negara berdasarkan warisan dan keturunannya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada dinasti Abbasiyah bercorak Arab tetapi juga terpengaruh
Persia dan Turki. Nah, kepemimpinan dinasti Abbasiyah juga itu lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Dan sistem pergantian kepala negara juga ditentukan melalui kepala negara sebelumnya bukan atas pilihan rakyat. Nah, yang terakhir itu terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, dinasti Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah ini merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Nah, Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama setelah ia menerima wasiat dari abangnya yang berhasil menciptakan pemikiran kreatif dan menghasilkan karya yang monumental dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada faktor-faktor kemajuan dan faktor-faktor kemundurannya. Nah, di sini ada 6 faktor kemajuan. Yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra. Yang ketiga, perkembangan seni musik. Yang keempat, kemajuan dalam bidang pendidikan. Yang kelima, kemajuan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di sini ada nih faktor-faktor atau penyebab hancurnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, di faktor internal ini disintegrasi negara-negara bagian dan yang kedua ketergantungan khalifah Abbasiyah pada tentara bayaran. Yang ketiga yaitu penyebab ketidakmampuan para khalifah dalam mengendalikan pemerintah. Yang keempat, ketidakmampuan konflik internal keluarga istana. Dan yang selanjutnya permasalahan keuangan yang berdirinya dinasti kecil dan fanatisme keagamaan. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal itu penyebabnya yaitu yang pertama ada penyebab perang salib dan yang kedua itu serangan tentara Mongol. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Dan di sini Ibu minta kalian isi kertas kosong ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh teman-teman kalian secara acak. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian menulis soalnya. Yuk dikumpulkan kembali. Oke. Di sini udah ada ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan di sini akan Ibu kocok, kalian maju satu persatu untuk ambil. Yuk dimulai dari siapa dulu yang mau maju? Ya, yuk Bagas maju. Yuk Hafiz. Oke. Nah, Ibu minta kalian bacakan satu persatu itu, mulai dari siapa? Ya, Kardila soalnya. Oh, dapat zong ya. Oke, kurang beruntung ya. Oke, selanjutnya. Yuk siapa ya yang bacain? Oke, yuk dimulai dari Kardila, coba dibacakan kertasnya apa isinya. Oke, dapat zong ya, berarti dia kurang beruntung. Yuk selanjutnya. Oke, Tanti. Universitas yang dibangun oleh Nizam Muluk pada masa pemerintahan Harun al-Rashid adalah universitas. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan apa yuk universitasnya? Universitas Nizamiyah.
Oke, ya benar. Jadi jawabannya Universitas Muzania. Nah, selanjutnya ayo siapa yang mau bacain soalnya? Saya, Bu. Oke, dipersilakan Bagas. Apa sebutan bagi fase kelima Abbasiyah? Nah, ayo apa tadi udah Ibu jelasin tuh fase kelima. Ayo apa jawabannya? Fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam, Bu. Oke, ya jadi fase kelima itu dikenal dalam sejarah perkembangan Islam itu sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam. Yo, soal selanjutnya. Ada berapa fase pemerintahan Bani Abbasiyah? Yo, ada berapa nih? Tadi kan udah dijelaskan tadi di PPT-nya. Yo, coba dijawab. Ada 5 fase, Bu. Oke, ada 5 fase. Ada lagi soalnya? Habis, Bu. Oke, sudah ya. Ya. Oke, di sini Ibu akan membacakan kesimpulannya ya dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini kekhalifahan Bani Abbasiyah itu merupakan kelanjutan dari kekhalifahan Bani Umayyah, yang dimana pendiri Bani Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Safah bin Ibnu Muhammad Ibnu Ali bin Abdullah Ibnu Al-Abbas, di mana pola pemerintahannya yang diterapkan itu berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial dan budayanya. Nah, di sini fase-fasenya dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama periode 1, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasfiq. Nah, yang kedua yaitu bisa juga ya dikenal periode 1 ini adalah fase pembentukan. Yang kedua itu periode yang mulai khalifahnya dimulai dari Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buawiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Selanjutnya itu fase ketiga, fase berdirinya Daulah Buawiyah, dan yang selanjutnya itu adalah fase keempat, yaitu masuknya kaum Seljuk di Baghdad, dan yang terakhir itu ada fase yang kelima atau fase keruntuhan atau kehancurannya. Sebelum kita tutup, di sini Ibu akan menyampaikan evaluasi. Nah, di sini ada game tempat disilang. Di situ ada 5 soal dan soalnya bisa kalian lihat di PPT. Dan di sini Ibu bacakan terlebih dahulu soal pertama. Fase kedua dari pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah itu didominasi oleh bangsa apa? Yang bisa jawab yuk. Saya, Bu. Oke, Bagas dipersilakan. Nomor 1 ya. Fase kedua dari pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah didominasi oleh bangsa. Oke, jawabannya oleh bangsa Turki, benar ya. Nah, selanjutnya fase ketiga dari kekuasaan Bani Abbasiyah terkenal dengan pengaruh kekuasaan bangsa. Ada yang tahu? Oke, nanti dipersilakan. Oke, jawabannya Persia. Jadi dipengaruhi oleh kekuasaan bangsa Persia. Oke, selanjutnya soal ketiga, fase keempat pemerintahan Bani Abbasiyah disebut dengan fase kekuasaan Bani. Yo, siapa yang bisa jawab? Oke, Hafiz. Oke, jawabannya yaitu dikuasai oleh Bani Saljuk. Nah, soal keempat, fase kelima Abbasiyah adalah fase lemah sampai
serangan dari tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Nah, soal terakhir nih, siapa nih yang mau jawab? Gelar As-Saffah yang diberikan kepada Abu Abbas As-Saffah itu berarti, yuk siapa nih yang bisa jawab soal terakhir? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ibu. Oke, yuk Bagas. Semangat ya Bagas hari ini. Semangat dong, Bu. Oke, jadi gelar As-Saffah itu adalah artinya pemberani. Sampai sini sudah paham semua ya? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan kalian tugas buka di modul halaman ke-20. Itu ada tugas individu, ada 10 soal. Kalian kerjakan di rumah dan minggu depan saat jam pelajaran Ibu dikumpulkan ya. Oke. Baik, cukup mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Mengingat waktunya sudah habis ya, dan akan digantikan oleh jam selanjutnya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Yuk, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Agar teman-teman berdoa pulang dan berdoa. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu saja dari Ibu. Jangan lupa kalian tetap semangat puasanya dan tetap jaga kesehatan dan tetap selalu pakai maskernya. Salam untuk orang tua kalian di rumah ya. Dan mungkin itu saja Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum